Legenda asal-usul Pulau Kemaro di Palembang. Pulau Kemaro, sebuah delta kecil di tengah aliran Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari pusat kota Palembang. Keunikan pulau ini adalah sifatnya yang tak pernah tenggelam meski air sungai pasang, membuatnya diberi nama Kemaro yang dalam bahasa setempat berarti kemarau atau kering. Namun, ada juga versi lain yang mengaitkan asal-usul nama Pulau Kemaro dengan bahasa Tionghoa. Menurut sebuah sumber, nama ini berasal dari kata Kim Malau, yang berarti Pulau Harum Melati. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu, seorang pedagang Tionghoa menutupi pulau ini dengan bunga melati, sehingga tercium harum semerbak. Lambat laun, sebutan tersebut berubah lafal menjadi Kemaro, dan menjadi nama resmi pulau tersebut. Legenda Pulau Kemaro dipercaya telah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya di Palembang, ketika hubungan dagang dan interaksi budaya dengan Tiongkok sangat erat. Cerita legenda ini tertulis pada sebuah batu di samping kelenteng Hok Ching Bio di Pulau Kemaro, menandakan pentingnya cerita ini dalam tradisi setempat. Cerita rakyat Pulau Kemaro berkisar pada kisah cinta dan tragedi yang menjelaskan bagaimana pulau itu terbentuk. Berikut adalah alur peristiwa dalam legenda ini. Pada masa yang penuh dengan keajaiban dan petualangan, di sebuah negeri yang jauh di timur, hiduplah seorang pangeran muda bernama Tan Bun An. Tan Bun An berasal dari negeri Tiongkok yang terkenal dengan keindahan budayanya dan kemakmuran ekonominya. Ia datang ke Palembang, sebuah kota yang hidup dan berkembang di tepi Sungai Musi, untuk berdagang dan mencari peluang baru. Dalam kunjungannya ke Palembang, Tan Bun An, dengan kepribadiannya yang ramah dan jiwa petualangnya, mengunjungi berbagai pasar dan tempat-tempat menarik. Pada suatu hari, ketika ia berjalan-jalan di pasar utama, matanya tertuju pada seorang gadis yang memancarkan kecantikan dan kelembutan. Gadis itu adalah Putri Siti Fatimah, putri tercinta dari Raja Palembang. Pertemuan pertama mereka penuh dengan kesan mendalam, dan mereka saling tertarik satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta di antara mereka tumbuh semakin kuat, meski mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tan Bun An, yang terpikat oleh kecantikan serta kebaikan hati Siti Fatimah, merasa bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya. Dengan tekad dan keberanian, ia memutuskan untuk menghadap Raja Palembang dan melamar sang putri. Raja Palembang, yang bijaksana dan penuh kasih sayang, memberikan restu kepada Tan Bun An. Namun, sebagai syarat untuk memperkuat ikatan antara kedua budaya, Raja Palembang meminta Tan Bun An untuk memberikan mas kawin berupa 7 guci emas. Tan Bun An, yang sangat mencintai Siti Fatimah, menerima syarat tersebut tanpa ragu. Setelah menerima restu dari Raja Palembang, Tan Bun An mengajak Siti Fatimah untuk berlayar ke negeri Tiongkok. Mereka ingin bertemu dengan orang tua Tan Bun An agar bisa mendapatkan restu pernikahan dari pihak keluarga Tan Bun An juga. Perjalanan panjang melintasi lautan ditempuh oleh Tan Bun An dan Siti Fatimah bersama beberapa pengawal setia mereka. Ombak lautan yang deras dan angin kencang tidak menyurutkan semangat mereka untuk menggapai cinta sejati. Sesampainya di negeri asal Tan Bun An, orang tua Tan Bun An menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh kasih sayang. Siti Fatimah, dengan kecantikannya yang memikat dan budi pekertinya yang luhur, dengan cepat mendapatkan hati orang tua Tan Bun An. Mereka memberikan restu kepada hubungan mereka dan merencanakan pernikahan yang bahagia. Sebagai tanda restu dan kasih sayang, orang tua Tan Bun An mempersiapkan hadiah istimewa untuk dibawa pulang ke Palembang. Mereka menyiapkan 7 guci yang berisi sesuatu yang sangat berharga sebagai mas kawin bagi Siti Fatimah. Orang tua Tan Bun An mengisi guci-guci tersebut dengan emas yang berkilauan. Namun, karena perjalanan kembali ke Palembang harus melintasi wilayah yang sering dijarah oleh bajak laut, mereka merencanakan cara cerdik untuk melindungi harta tersebut.
Emas-emas itu ditutupi dengan asinan sawi dan sayuran untuk mengelabui para bajak laut yang mungkin tertarik pada harta berharga. Dengan harapan, para perompak tidak akan tergoda untuk membuka guci-guci yang hanya berisi sawi asin. Rencana ini pun disepakati, dan Tan Bun An bersama Siti Fatimah memulai perjalanan pulang mereka ke Palembang dengan hati penuh harapan dan mimpi tentang masa depan yang indah. Setelah berhasil mendapatkan restu dari orang tua di Tiongkok dan menerima hadiah berharga berupa 7 guci, Tan Bun An dan Siti Fatimah berlayar kembali menuju Palembang. Perjalanan menyusuri Sungai Musi ini penuh dengan harapan dan kebahagiaan, dengan janji tentang kehidupan baru yang penuh cinta. Angin laut yang menyejukkan dan deburan ombak yang menyentuh tepi kapal menambah romantisme perjalanan mereka. Namun, di tengah perjalanan yang tenang dan damai, rasa penasaran mulai merayap di hati Tan Bun An. Ia merasa perlu memastikan apa sebenarnya isi hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang mungkin ada di dalam guci-guci tersebut. Keingintahuan ini semakin membesar hingga tak bisa lagi ditahan. Ketika kapal mereka mendekati Palembang, Tan Bun An akhirnya memutuskan untuk membuka salah satu guci. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa isi guci tersebut hanyalah sawi asin, sayuran yang diasinkan. Kekecewaan dan kebingungan melanda hatinya. Dalam pikirannya, Tan Bun An merasa bahwa orang tuanya hanya memberikan sayuran asin alih-alih emas yang dijanjikan. Dengan rasa marah dan frustasi, ia melemparkan guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketidakpuasan Tan Bun An tidak berhenti di situ. Dalam kemarahannya, ia memutuskan untuk membuang guci-guci lainnya satu persatu ke dalam sungai, mengira bahwa semua guci tersebut hanya berisi hal yang sama, sawi asin yang tidak berharga. Saat ia sampai pada guci ketujuh, guci tersebut terlepas dari genggamannya dan jatuh ke geladak kapal, sehingga pecah berkeping-keping. Di saat itulah, mata Tan Bun An terbelalak melihat kilauan emas dan permata yang tersembunyi di antara tumpukan sawi asin. Kejutan dan penyesalan segera memenuhi hatinya. Ia baru menyadari bahwa setiap guci sebenarnya berisi emas di bagian dasarnya, yang sengaja ditutupi oleh sayuran asin sebagai penyamaran untuk menghindari bajak laut selama perjalanan. Namun, ini sudah terlambat. Guci-guci berharga lainnya telah tenggelam di dasar Sungai Musi, membawa serta harta yang tak ternilai harganya. Tan Bun An merasa sangat menyesal atas tindakannya yang terburu-buru dan tidak bijaksana. Dalam keputusasaan dan rasa penyesalan yang mendalam, Tan Bun An menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya. Tanpa berpikir panjang dan dengan hati yang dipenuhi harapan untuk memperbaiki segalanya, ia melompat ke dalam Sungai Musi, mencoba menyelamatkan kembali guci-guci berharga yang telah dibuangnya. Namun, arus deras dan kedalaman air segera menelan sosok Tan Bun An, membawa dirinya bersama impian dan harapan yang terhanyut dalam gelombang sungai yang tak kenal ampun. Seorang pengawal setia, yang tak tahan melihat junjungannya tenggelam tanpa bantuan, spontan melompat ke sungai dengan niat menyelamatkan Tan Bun An. Dengan segenap tenaga dan semangat, ia berenang mencari sang junjungan. Namun, nasib berkata lain. Tan Bun An dan pengawalnya, setelah berjuang melawan arus yang ganas, tidak pernah kembali ke permukaan. Sungai Musi menyimpan mereka dalam pelukannya yang dingin dan gelap. Di atas kapal, Siti Fatimah dilanda kecemasan dan ketakutan yang mendalam. Hatinya yang penuh cinta dan harapan kini diguncang oleh kenyataan yang pahit. Melihat tunangan tercinta dan pengawal setia yang tak kunjung kembali, Siti Fatimah merasakan panggilan takdir yang kuat. Dengan hati yang kalut dan cinta yang mendalam, ia memutuskan untuk mengikuti jejak Tan Bun An ke dalam sungai. Baginya, hidup tanpa Tan Bun An bukanlah pilihan, dan ia memilih untuk bersama-sama dalam takdir, apapun yang terjadi. Sebelum melompat ke dalam sungai, Siti Fatimah sempat mengucapkan pesan terakhir kepada awak kapal atau keluarganya yang ada di darat.
Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Jika ada tanah yang tumbuh di tepi sungai ini, disitulah kuburanku berada." Kata-kata ini diucapkan sebagai isyarat akan munculnya sebuah pulau di tempat mereka tenggelam, sebuah tanda yang akan selalu dikenang oleh mereka yang ditinggalkan. Benar saja, seiring berlalunya tahun demi tahun, di tempat ketiga insan tersebut tenggelam, muncul sebuah gundukan tanah yang semakin lama kian membesar hingga akhirnya membentuk sebuah pulau. Pulau yang sekarang dikenal sebagai Pulau Kemaro ini diyakini sebagai makam Siti Fatimah. Masyarakat setempat percaya bahwa roh Siti Fatimah bersemayam di pulau ini, sehingga menjadikannya tempat yang dianggap keramat dan penuh dengan kisah-kisah suci. Sebagai bentuk penghormatan terhadap legenda yang melegenda ini, di Pulau Kemaro dibangun sebuah kuil atau kelenteng yang megah, serta makam yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir Siti Fatimah, Tan Bun An, dan pengawal setia mereka. Kompleks ini telah menjadi saksi bisu dari kisah cinta dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu. Hingga saat ini, kompleks ini masih terawat dengan baik dan dikunjungi oleh banyak orang yang ingin merasakan aura spiritual dari legenda tersebut. Salah satu ikon yang paling mencolok di Pulau Kemaro adalah pagoda berlantai 9 yang menjulang tinggi ke langit, menjadi penanda kebesaran cinta dan pengorbanan yang ada dalam cerita ini. Pagoda ini tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga tempat berdoa bagi mereka yang datang untuk mengenang kisah abadi Siti Fatimah dan Tan Bun An. Di tengah kompleks tersebut juga terdapat pohon cinta yang tumbuh subur, dipercaya sebagai simbol cinta abadi kedua insan yang tak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Pohon ini menjadi saksi bisu dari segala peristiwa yang terjadi, memberikan keteduhan dan kedamaian bagi setiap pengunjung yang datang. Legenda Pulau Kemaro terus hidup dalam cerita masyarakat setempat, menjadi bagian dari budaya dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pulau ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga tempat perenungan tentang makna cinta sejati dan pengorbanan. Setiap sudut pulau ini mengandung cerita yang penuh dengan makna dan nilai-nilai luhur, mengingatkan kita akan kekuatan cinta yang melampaui segala batasan. Dengan keindahan alamnya yang memesona dan legenda yang menggetarkan hati, Pulau Kemaro tetap menjadi destinasi yang menarik bagi siapapun yang ingin merasakan sekelumit romansa sejarah dan spiritualitas. Hingga kini, Pulau Kemaro tetap menjadi tempat yang dihormati dan dikagumi, menyimpan kisah cinta abadi yang akan terus hidup dalam ingatan setiap orang yang pernah mendengarnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik Jagat Raya.